Hari ini merupakan peringatan ke-7 tahun wafatnya Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, beberapa Menteri Kabinet Kerja, serta tokoh-tokoh agama direncanakan akan hadir dalam acara yang digelar pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat malam ini. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Marcelina Gita, langsung dari kediaman almarhum Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, untuk informasi selengkapnya. Gita, rangkaian kegiatan apa saja yang digelar dalam rangka peringatan Haul Gus Dur? Ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan digelar yang rencananya akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kegiatannya mulai dari tahlil, kemudian tausiah, doa bersama, deklarasi damai, serta pembacaan puisi. Bahkan ini tidak hanya peringatan Haul Gus Dur ke-7 saja, namun juga sebagai bentuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, nanti akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sudah terkonfirmasi akan hadir pada pukul 7 malam nanti. Kemudian juga ada beberapa Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Agama Lukman Hakim Syarifuddin, kemudian Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan sudah ada beberapa tokoh agama, tidak hanya dari agama Islam saja, namun juga beberapa agama lainnya seperti Buddha, Kristen yang juga turut serta hadir dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 ini. Bahkan kami pantau sejak sore hari tadi, ini sudah banyak santri dari berbagai pondok pesantren, bahkan juga majelis taklim, tidak hanya dari Jakarta, namun dari wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Di setiap tahunnya ini selalu mengusung tema yang berbeda-beda. Untuk tahun 2016 ini mengusung tema Ngaji Gus Dur, menebar damai menuai rahmat. Sebenarnya apa makna dari tema tersebut? Saya akan mengajak Anda langsung berbincang bersama dengan Inaya Wulandari, putri dari almarhum Gus Dur. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Inaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Mbak Inaya, ini kan mengusung tema Ngaji Gus Dur, menebar damai menuai rahmat. Sebenarnya apa makna dan pesan yang ingin disampaikan? Iya, kita hari ini mau mengajak semua yang hadir di Haul Gus Dur ke-7 ini untuk sama-sama kita membicarakan apa-apa, mengkaji apa-apa yang selama ini sudah jadi perjuangannya Gus Dur, yaitu perdamaian salah satunya. Kita berharap dari kajian-kajian itu akan membawa kita kepada kedamaian, karena kayaknya nih kan situasinya lagi panas banget nih gitu. Jadi biar damai, termasuk makanya calon-calon cagup-cagupnya nih gitu. Itu juga diundang semua tiga-tiganya di sini. Kita ngomongin perdamaian, kita ngomongin apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh Gus Dur selama ini, dan kita berharap dengan begitu kita bisa menuai rahmat gitu. Nah, ini kalau dari Mbak Inaya sendiri, sebenarnya sosok seorang almarhum Gus Dur, ini kan juga ayah dari Mbak Inaya, sebenarnya nilai-nilai apa kemudian yang diajarkan dan sampai saat ini yang terus diterapkan dari Mbak Inaya dan juga keluarga? Iya, kalau Gus Dur sudah jelas ya patokannya kan sebagai seorang kiai gitu, yang juga negarawan dan segala macam, yang juga politisi, budayawan, dan begitu banyak embel-embel lainnya. Beliau selalu menggunakan kacamata kemanusiaan. Jadi karena itu yang sebenarnya agama diturunkan kan sebenarnya untuk itu, untuk menjadi rahmat bagi seluruh makhluk di alam semesta ini gitu. Jadi bukan untuk sekelompok golongan misalnya, atau hanya untuk golongan tertentu aja, tapi semuanya. Dan itu yang kemudian diejawantahkan oleh Gus Dur dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi yang paling bisa untuk mewujudkan itu selain nilai-nilai kemanusiaan gitu. Nilai-nilai kemanusiaan tersebut dan juga toleransi dan juga tentunya ini kedamaian yang ingin diciptakan dan nanti juga akan terus disebarkan pada saat Haul Gus Dur ke-7 ini. Terima kasih banyak Mbak Inaya Wulandari sudah bergabung bersama dengan kami, dan tadi seperti yang disampaikan bahwa ternyata nanti juga calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta baik itu dari nomor urut 1, 2, dan 3 juga akan turut serta hadir dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 ini. Untuk sementara demikian Robert dari Ciganjur, Jakarta Selatan. Saya kembalikan ke Anda. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama memperingati Hari Ibu dengan cara berbeda. Dengan memposting sebuah video sang bunda Buniarti Ningsi yang menceritakan sosok Ahok. Dalam keterangan video, Ahok menulis selamat Hari Ibu untuk semua perempuan hebat Indonesia yang memilih hadir dan membahagiakan anaknya.
masyarakat. Dari dulu dia lihat orang susah, dia nggak tahan, dia mau bantu, makanya dia turun bantu ke pemerintah, baru bisa bantu banyak orang. Dia bilang, "Ma, saya nggak mau lihat mereka susah, saya harus berjuang," katanya begitu. Oh, saya sih sedih lah jadi orang tua kan ya. Soalnya anaknya sudah turun politik. Kalau sudah turun politik, kita berbuat baik juga orang cari, kita punya jahat-jahat di fitnah juga gitu. Saya rasanya sih dia kuat. Jadi saya juga rasa ini benar-benar saya rasa saya bangga sendiri. Ahok juga Mama doa terus. Ahok harus semangat berjuang terus. Mama doa terus. Kita kalau baik, jujur, Tuhan pasti jaga kita. Biasa telepon, selamat Hari Ibu, Ma. Sehat selalu, panjang umur. Gitu. Selamat Hari Ibu, Ma. Semoga Mama panjang umur, sehat, dan bahagia hidupnya. Terima kasih untuk doa-doanya untuk kami semua. Tuhan memberkati keluarga kita. Dan untuk semua perempuan di Indonesia yang telah berusaha menjadi seorang ibu dan berusaha membahagiakan semua anak-anaknya. Selamat Hari Ibu juga. Peringatan Hari Ibu yang jatuh pada hari ini, 22 Desember, tidak luput dari kepedulian sejumlah tokoh besar di Indonesia untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu di Indonesia. Ucapkan selamat Hari Ibu kepada para ibu di seluruh Indonesia. Teruslah membimbing kami anak-anakmu. Teruslah menjadi ibu-ibu yang hebat agar Indonesia semakin hebat. Selamat Hari Ibu. Ya, silakan. Dalam Hari Ibu ini kita harus menghargai peran daripada ibu-ibu wanita, karena tanpa ibu-ibu nggak ada bapak-bapak gitu. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Ibu adalah makhluk yang sangat luar biasa. Kalau mau melahirkan berjuang mati-matian. Sekali lagi selamat Hari Ibu adalah sosok wanita yang mulia. Terima kasih. Sekarang kami akan hadirkan informasi mengenai apa respon dari Presiden mengenai pengungkapan dari jaringan terduga teror di sini. Dapatkan laporan dari Kapolri kemarin tentang itu, dan sekali lagi saya ingin memberikan penghargaan yang tinggi pada Densus 88, pada Kapolri, seluruh jajaran Polri yang telah bisa mengantisipasi sebelum kejadian, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bisa dicegah sebelum kejadian, karena di negara-negara yang lain kejadiannya sudah di Turki, ada di Mesir. Saya kira kita patut bersyukur dan kita berharap masyarakat juga selalu waspada, melihat kanan kiri, kalau ada hal yang memang perlu dilaporkan, segera laporkan kepada aparat. Ya, Pak, hasil pengembangan kita seperti berada dalam darurat terorisme ya Pak? Saya kira semua negara mengalami hal yang sama, Oleh sebab itu, kita berharap masyarakat juga ikut serta membentengi negara ini dari terorisme, dari radikalisme. Masyarakat sudah bisa lihat negara-negara yang lain. Ya. Terima kasih. Ya. Itulah pernyataan Presiden saat ditemui di kawasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dalam keterangannya, Presiden menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk tim Densus 88 dan juga kepolisian yang telah mencegah dari aksi teror agar tidak terjadi di perayaan-perayaan hari akhir tahun dan juga perayaan-perayaan Natal. Kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat sedikit informasi yang kami dapatkan dari kontributor Metro TV, Am Fraser, yang juga di sana kepolisian dari tim Densus 88
menangkap terduga teroris yang bernama siang hari ini memang tidak ditemukan dari bahan-bahan peledak dan juga bom yang berada di rumah kontrakan. Tapi untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan kami Fraser, kontributor Metro TV Sumatera Barat untuk informasi selengkapnya. Fraser, bagaimana dengan pemeriksaan dan juga informasi yang dapatkan kepolisian dari Hamzah terduga teroris? Ya, Robert, dari informasi yang kita peroleh di lapangan serta dari kepolisian Kota Payakumbuh bahwa tersangka Robert ini sudah tinggal di Kota Payakumbuh sekitar 9 bulan yang lalu. Warga tidak begitu banyak mengenal Robert dan keluarganya. Dia juga sudah punya seorang istri dan beberapa orang anak. Istrinya juga sudah menggunakan cadar, sangat tertutup. Keluarga ini juga sangat tertutup terhadap warga sekitar. Tim Densus 88 juga telah melakukan penyelidikan terhadap Robert ini sejak 9 bulan yang lalu juga. Namun Robert baru bisa diringkus itu tadi pagi sekitar jam 8. Sebelumnya tim dari Densus 88 Gegana itu telah melakukan penyelidikan sembunyi di belakang rumah kediaman kontrakan si Hamzah. Tepat sekitar jam 8 pagi tadi saat si Hamzah keluar dari rumah dan dia mampir sebentar di warung kopi untuk sarapan pagi. Nah, saat itulah dia langsung diringkus oleh tim Densus 88 dan dibawa langsung ke Kota Padang Panjang, tempat Mako Brimob. Oke, baik, Fraser, ditahan dulu di sana karena kami akan bergabung bersama dengan rekan kami Putri Rukman yang berada di Serpong, Tangerang Selatan untuk informasi mengenai penjinakan bom yang berada di sana. Putri, apakah ketiga bom tersebut sudah berhasil dijinakkan oleh tim J-Bom? Ya, benar sekali Robert, ketiga bom sudah berhasil diledakkan. Tadi ledakan ketiga kami mendengar pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya M. Iriawan yang mengatakan bahwa satu ledakan atau satu bom akan diproses untuk peledakan, dan tadi kami sudah mendengar di pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya 2 ledakan lagi sudah diledakkan oleh tim J-Bom atau penjinak bom pada pukul 12.22 waktu Indonesia Barat, kemudian yang kedua 12.46 waktu Indonesia Barat, dan yang ketiga pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Namun dari pantauan kami yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah kontrakan tempat ditemukannya bom aktif pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Kapolda Metro Jaya M. Iriawan bersama dengan tim lainnya masih berada di dalam karena sejak tadi proses peledakan hingga saat ini Kapolda mengatakan bahwa belum bisa masuk ke dalam, hanya tim J-Bom atau penjinak bom yang ada di dalam untuk melakukan proses penjinakan atau peledakan bom. Sudah 3 kali kita dengar ledakan dengan daya yang cukup tinggi dan masih berada di luar, karena kalau melihat jika proses peledakan ini sama seperti saat proses peledakan bom Bintara Jaya Bekasi di tanggal 10 Desember lalu yang juga bom diledakkan saat di lokasi kejadian. Setelah bom berhasil diledakkan oleh tim J-Bom atau penjinak bom dan juga tim Gegana, ini membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 40 menit kemudian baru bisa dilihat atau dimasuki tempat ditemukannya bom. Ini mungkin saja Robert, para kepolisian maupun juga tim Gegana dan juga tim Desus menunggu di luar untuk menunggu 30 hingga 40 menit kemudian untuk masuk ke lokasi untuk melihat sisa-sisa dari ledakan yang sudah diledakkan atau sudah 3 kali proses peledakan. Dan kami kembali menginformasi bahwa baik masyarakat sekitar maupun juga awak media masih berjarak 300 meter, masih dalam sterilisasi dan olah TKP masih dilakukan oleh pihak kepolisian, tim Gegana dan juga tim Densus 88. Untuk jenazah dari 3 pelaku yang tadi harus ditembak mati oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan perlawanan saat digerebek oleh pihak kepolisian pada pukul sekitar 8 atau 9 waktu Indonesia Barat. Saat ini jenazah masih berada di dalam dan di luar sudah ada 3 mobil atau kendaraan ambulans yang nantinya akan membawa ketiga jenazah pelaku terduga bom yang terjadi di Kelurahan Babakan Setu, Tangerang Selatan. Halo. Tadi Kapolda Metro Jaya juga kembali menjelaskan Robert bahwa bom ini